استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول وتمام كل سورة مأمون وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا للروح مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى سي عبد الصمد فالمباني ولمشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وخالاتنا وأخواننا جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله تعالى يتغشاهم من رحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وكرامتهم أن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنه والرسوح وتوبة النصوح وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة أن الله تعالى ييسر أمورنا ويبسط أرزاقنا وينور قلوبنا ويتوفنا بحسن الختم على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد. Yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita sayangi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus yang ada di tengah kita ayahanda kita, orang tua kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Sulaiman bin Umar Bahasim, dan cucu beliau yaitu Al-Habib Muhammad Hanafi Al-Hariri Bahasim. Jadi tadi sudah bacuur-cuur sekalinya pas pacucuan lawan pakaian. Alhamdulillah beliau bisa hadir juga di tengah-tengah kita pada hari ini yang sudah kita rindukan, sudah kita tunggu-tunggu lawas kedatangan Sidin. Alhamdulillah hari ini Sidin bisa hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan kedatangan para habaib menambah berkah bagi kita barataan. Yang kita hormati juga ada minantu daripada Abah Habib Sulaiman Bahasim, Habib Abdurrahman As-Segab, juga ada Habib Faisal bin Husin Ba'bud juga berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan mungkin banyak para habaib-habaib yang lain yang berhadir pada hari ini yang mungkin kada bisa ulun sebutkan satu persatu, dan para syarifah, para syaraib yang hadir juga pada kesempatan ini. Alhamdulillah banyak syarifah-syarifah di belakang tuh hadir juga pada hari ini. Para ulama, para guru-guru agama, para tuan guru, guru-guru ulun yang berhadir pada hari ini yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai. Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Usrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimana wa rahimakumullah, hadana wa hadakumullah, as'adana wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita barataan senantiasa diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita barataan diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridainya, jalan para salafus saleh, jalan
manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian daripada itu kita sedikit membaca kitab. Selebihnya nanti kita akan mendengarkan mau'izatul hasanah dari yang kita muliakan, yang kita cintai, Al-Habib Muhammad Hanafi Hariri. Mungkin pian ada sebagian yang hanya melihat di YouTube, ya kah? Ada melihat di TV dan lain sebagainya. Nang kada biasa bertemuan dengan orangnya. Alhamdulillah hari ini, terutama ulun seorang hanya pemulaan bertemuan lawan sidin. Mudah-mudahan hari ini pertemuan lawan sidin berataan dengan para habaib lainnya, mudah-mudahan jangan pertemuan nang terakhir, tapi pertemuan nang berkelanjutan sampai kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di dalam surga nantinya, bersama beliau-beliau dan bersama pada Tuhan beliau, yaitu Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita membaca kitab sedikit. Mana inggannya lah. Makna taqwa. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa tazawwadu, dan lagi firman Allah taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, tah laula situ tah. Artinya, dan ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat. Ini Allah menyuruh di Quran nih. Allah menyuruh di Quran, ambil oleh kamu bekal untuk dalam akhirat. Jadi kita ke akhirat tuh kada kawa kada babakal, kada kawa kada basango. Ujar bahasa kita kampungnya kada kawa pasrah. Ayo juga kayak apa kah aku basango kada kawa pasrah ke akhirat tuh kita mesti basango. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh basango, kada kawa pasrah kita. Kada kaya nang tulak ke Banjar aja basango kada kah tulak ke Banjar tuh. Kada ada kaya orang memberi makan barang mau minta barangnya. Iya kah? Kada ada orang memberi barang haja ada haja napakah? Kawah aja kada basanguan. Amun ke akhirat Allah sudah menyuruh nang ampun akhirat tu menyuruh watazawwadu, berbekallah kamu untuk akhirat, ambil bekal untuk dalam akhirat. Artinya apa? Kita kada kawa pasrah, mesti basango ke akhirat tak. Maka bahwasanya yang terlebih baik daripada bakal itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Jadi nang paling bagus bakal ke akhirat, nang sango nang kawa dipakai gasan akhirat ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tadi. Dan makna takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhi akan maksiat. Seperti yang lagi tersebut makna takwa itu yaitu dalam kitab ini kena ada tuh takwa. Kata aja selawannya ada. Itu kah lagi? Kalau tak ke atas kah? Tabuli kah? Nah, masya Allah, ulun minta maaf. Di mana? Tabuhan ulun ini belum nak berbulik ha. Inggih. Mana lagi bacaannya? Dan sab'u manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan tukah. Oh, inggih. Alhamdulillah. Nah, itu ngarannya bagus. Bila inya salah tagurakan ya Allah, bila inya luput kekanaakan eta. Inggih, bepay ulun ni baheno kayak itu kananya luput. Jadi bila nya luput kekanaakan. Kisah nih, ada kisah sedikit lah. Nah, kisah udah kisah belum lagi baca kitab sudah berkisah. Jadi yang tadi bila luput kekanaakan. Jadi ujarna anak ulun mah lawan abah maliat pian lawan abah tuh ulun maliat luar biasa. Ulun ini sudah sekolah nih, tamat pesantren, sudah tamat sanawiyah, tamat aliyah, pesantren pulang menyambung, kada bisa melihat pian bakalahi lawan abah tuh, mau antara mama lawan abah. Nah, itu kisahnya nih. Nah, prinsipnya supaya kawa bipai di
diambil pelajaran, diambil ibrah, kau dikisahkan ke lain juga. Apa sebabnya? Mati kada ada biasa bakal ahi dua laki bini ini, maka sudah ganal anak kada biasa melihat bakal ahi. Iya nang ujar nang mamanya tadi itu kada papa risipnya nakai bila mama luput abah manganakan. Nah, takala bila mama luput abah manganakan, bila abah luput mama na manganakan. Oh, itu kisahnya ta. Jadi ujar na anak amun seandainya mak luput berdua-dua kayak apa? Itu. Jadi ujar nang abahnya amun luput berdua-dua kada ada muhaikamna jarna. Allah ya karim. Sedikit aja kita baca kitab, kita hendak mendengarkan nasihat mau'izatul hasanah. Hari ini ulun bipaik asa kahihimungan pian ada asa kegembiraan luar biasa. Jadi ulun minta maaf kalau seandainya ulun minta sedikit nyeleneh aja bahasa anda minta maaf benar. Kalau soal adab ulun lawan pian barataan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya barang siapa bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya. Nah, hidayah niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh. Nah, lalu di sini kan dijelaskan di bawah. Nah, pegadang arti hidayah tadi kan barang siapa bertambah ilmu, hidayah kada bertambah, ilmu sasain bertambah aja. Mengaji sain bertambah, ilmu sain bertambah, ilmu. Ternyata hidayahnya kada bertambah. Maka ujar Rasulullah, orang nang bertambah ilmu, hidayahnya kada bertambah, itu lawan Allah Ta'ala bukan sasain parak, bukan sasain mendekat lawan Allah Ta'ala, malah sasain berjauh lawan Tuhan. Ini bahaya nek. Kaji ilmu bertambah, tapi hidayahnya kada bertambah. Nah, maka dijelaskan apa garang arti hidayah, dan ketahui olehmu wahai talib bahwa hidayah dan takwa itu satu jua. Nah, jadi pengertian hidayah lawan takwa itu sama. Nah, ya kalah podo ae sami mawon antara takwa lawan hidayah. Nya ada BP orang Jawa nih. Napa Beb? Sami mawon podo ae. Iya, sami mawon podo ae. Nah, itu Habib bener tuh. Antara takwa lawan hidayah itu sama. Jadi kita bertambah ilmu, takwanya kada bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kada ada bertambah parak lawan Tuhan. Jangan disangka semakin banyak ilmu semakin parak lawan Allah Ta'ala, semakin banyak ilmu semakin parak lawan Allah Ta'ala. Jangan disangka, rasa akan ketakwaan kita. Ciri orang nang takwa itu sebutin aja rasa bertambah takutnya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutan lawan Allah. Nah, ada mendengar ceramah Habib Umar bin Hafiz, sudah ada mendengar ceramah Sidin di YouTube tah. Ujar Sidin, kayak apa aja ilmu bertambah, ilmu dunia kah, ilmu akhirat kah bertambah, tapi takut lawan Allah kada bertambah, maka orang itu masih jahil. Tahu jahil lah? Jahil itu bungul bahasa kitanya. Nggih. Ulun bepay mbah nu ditagur oleh bini, pian aja baca ceramah rancak pada nyambat bungul. Ya, kada jolon. Bungul itu dasar ada di kitab. Dasar ada di kitab, cuma bahasanya benar bahasa Arab. Jahil. Orang di zaman sebelum lahirnya Rasulullah dingarani jahiliyah, itu bubuhan nang bungul-bungul. Jahiliyah, jahil itu kan bahasa Indonesianya bodoh. Bahasa Indonesianya bodoh, bahasa kitanya bungul. Jadi jahil, bungul itu dasar ada di kitab, cuma bahasanya jahil. Lalu amu kita terjemahkan ke bahasa kita, iya bungul. Jadi bukan Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan jahiliyah, ya bukan bungul ya. Bahasa yang tahu tambuk. Apa Beb? Nah, ya kalah. Jadi apabila ujar Habib Umar nih, kalau mendengar ceramah Sidin, ilmu dunia kan bertambah, walaupun ilmu dunia kan bertambah, sekolah tingkat pertama, tingkat atas, kuliah S1, S2, S3 kan bertambah ilmu dunia kalau tah.
Atau misalnya inya mengaji kitab sain banyak kitab, tapi takutannya lawan Allah itu kada bertambah, kada ada merasa dirinya itu semakin rasa takutan lawan Tuhan, takutan kalau melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala, takutannya kada bertambah. Nah, ini perkataan Habib Umar bin Hafiz, ini orang ini masih tergolong jahil. Jahil bahasa Tarim, bahasa Hadramaut, bahasa Talaga Jingah bungul masih. Nah, itu aja. Berkali ya umah kisarwane mangatik tasbih kam. Sampai ke menghitung 4 kali menyambat bungul. Batasbih sako kawannya. Nah, makna takwa dan hidayah itu satu jua maknanya, tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan ada bagi keduanya itu nihayah. Berkata Imam Al-Ghazali, wallahu a'lam bisawab. Kita kan sebanyak-banyak hari ini wirid tabaca kitab sudah, wirid tabaca kitab sudah. Nah, ya kala, nah itu kita hari ini Masya Allah luar biasa. Kehadiran zuriat Rasulullah itu pasti akan menambah berkah majelis kita. Ujar guru sakumpul, ini ingat kata-kata guru sakumpul ya, nang ulun mendengarkan di ceramah sidentah. Kalau majelis itu dihadiri oleh zuriat Rasulullah, majelis itu dihadiri oleh zuriat Nabi, itu majelis itu sunni. Kalau bahasa sidento hapok. Nah, napakah hapok itu kan tahu. Artinya kalau majelis nang belum lagi dihadiri oleh Rasulullah masih belum hapok, tuh bahasa guru sakumpul ta. Jadi artinya luar biasa berkahnya ta, maksudnya ta. Berkah kita karena penyambung kita daripada nazrahnya, pandangannya Rasulullah kepada kita disambung oleh nasabnya, nasalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hari ini barataan akan dikumpulkan, kita barataan dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang mulia, bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يوم الدنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. رب اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا رب ضاق الخلاق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين.
واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. واختم بعسل ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وانزاد رشح الجبين. من يا الله من ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. Untuk selanjutnya kita ada anak daripada anak Baihaqi, Muhammad Baihaqi, anak daripada Muhammad Baihaqi ini tasmiyah ngaran. Jadi untuk tasmiyah ini kami mohon untuk membacakan Al-Qur'annya kepada anak Hanafi, dan untuk mentasmiyahi kami mohon dengan hormat kepada Al-Habib Muhammad Hanafi Hariri mentasmiyahi, dan untuk mengguntingkan rambutnya kepada Al-Habib Sulaiman Bahashim, dan doanya nantinya kembali kepada Al-Habib Muhammad Hanafi Hariri Bahashim. Nah, tahnik kami mintakan kepada Bib Faisal Ba'bud, dipersilakan. Nanti selanjutnya langsung aja nanti untuk mau'izatul hasanah nanti dipersilahkan kepada al-mukarram wal muhtaram yang kita muliakan, yang kita cintai, yang sama-sama kita cintai, Al-Habib Muhammad Hanafi Hariri Bahashim. Selanjutnya dipersilahkan. Nama anak-anak batasmiyah tadi. Kasih nih pian bahadap pian. Bentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama menyaksikan dan mendoakan anak kita yang pada hari ini berganti nama dari Muhammad Bahid Ar-Rahman bin Muhammad Baihaqi ditasmiahi kembali menjadi Muhammad Bahid bin Muhammad Baihaqi. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini bersama-sama para habaib dan guru-guru, kita bersama-sama mendoakan agar anak ini menjadi anak yang saleh, yang alim, yang hafiz, dipelihara oleh Allah zahir dan batinnya berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai seorang anak laki-laki Muhammad Bahid Ar-Rahman bin Muhammad Baihaqi, atas izin daripada Allah dan izin daripada orang tua engkau, maka aku beri nama akan dikau dengan nama Muhammad Bahid bin Muhammad Baihaqi. Barakallah. Mudah-mudahan dengan nama ini dapat membawa bakti bagi kedua orang tua, bagi agama dan nusa bangsa. Amin. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ramadan bidin wa bi'atan bi jasad wa bi ilmi wa barakatan bi rezeki wa dafatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nari wa afwanal hisab wa najata minan nari wa afwanal hisab wa najata minan nari wa afwanal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami hadir di tempat yang mulia yang penuh berkah ini ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah bersama Rasulullah tanpa dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sama mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Juga yang kedua, kita bersolawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh istri beliau, keluarga beliau, sahabat dan kerabat beliau. Kemudian kita selipkan doa, mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah yang mendapat keridhaan Allah melalui berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam dunia terutama nanti di negeri akhirat. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan, kita kasihi, kita sayangi, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah, dikabulkan setiap hajatnya, dimudahkan setiap jalannya, digembirakan hatinya, dan mudah-mudahan senantiasa dapat membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadirun, para habaib wasyaraib, para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus yang kita cintai hormati pimpinan majlis Al-Mukarramun Al-Muhtaramun Guru Kiai Haji Muhammad Murjani, atau kalau tidak khilaf tadi ulun diberi kabar bahwa beliau bergelar guru andang lah, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sidin sehat walafiat terus. Bini pian berapa ikong gerak? Alhamdulillah. Ben sikong lah, masya Allah. Amin, masya Allah. Habib yang kita sayangi, kita cintai, ayahanda, kai kita, bimbingan kita, mudah-mudahan Allah mensehatkan sidin, memanjangkan umur sidin. Al-Mukarram Al-Habib Sulaiman bin Habib Umar Bahashim, kai ulun yang ulun sayangi, yang ulun cintai. Ulun lawas kada terdapat sidin, biasa tetamu sidin tu beberapa kali di majelisnya Al-Mukarram guru saya Raji Kandangan. Alhamdulillah hari ini kembali dipertemukan juga bersama dengan menantu beliau Habib sehat walafiat Al-Habib Muhammad Yusuf As-Segab, dan para habaib yang lain serta para syaraib yang mungkin berhadir di tengah-tengah kita, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh guru kita. Dengan hadirnya beliau mudah-mudahan insyaallah menambah keberkahan majelis ini dalam kehidupan kita seberataan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah summa alhamdulillah ala kulli ni'matillah bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Hari ini kita berkumpul, ulun dengar di majelis ini ada rutinitas amaliyah. Ulun dengar di majelis ini ada rutinitas menuntut ilmu, pastinya yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita di dunia dan akhirat, yang dipimpin oleh beliau. InsyaAllah mudah-mudahan sehat terus sidin. Ketika berbicara tentang majelis ilmu, ketika tentang berbicara ada doa dan harapan yang kita selipkan berhadir di dalam majelis ilmu. Kenapa ilmu begitu sangat penting? Bahkan ilmu adalah hal yang sangat pokok dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita berbicara secara singkat tentang hal ini, maka ulun pribadi kembali menyampaikan minta ampun, minta maaf, minta ridha halal dunia dan akhirat kepada para habaib dan kepada guru-guru, bahwa kehadiran ulun di sini dan ulun berbicara di sini kapasitasnya adalah mengabulkan hajat daripada sidin sebagai pimpinan khadimul majlis juga di majlis yang dirahmati oleh Allah ini. Karena sebenarnya ulun sendiri orang yang tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya saja sekedar bermodalkan mudah-mudahan dapat rahmat Allah dengan mengabulkan hajatnya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berbicara tentang ilmu tentunya tidak terlepas dengan diri kita. Siapa diri kita? Yaitu umat manusia. Apa isinya umat manusia? Manusia itu memiliki sifat-sifat dasar. Apa itu sifat-sifat dasar manusia? Pangarasan, pamiragahan, itu sifat dasar setiap kita manusia. Artinya lahirlah dalam diri manusia itu keangkuhan, kesombongan, ketakabburan, iyan itu jua. Lahirlah dalam diri manusia sifat hiri dengki. Lahirlah dalam diri manusia itu yang tadi disampaikan oleh guru kita Ujar Sidin, bahasanya dihalusi ke dalam bahasa Arab. Namun dalam bahasa Inggrisnya bungul, dalam bahasa Arabnya jahil. Kejahilan ini tentunya lahir pada pribadi-pribadi kita umat manusia. Dan sekali lagi, ini adalah sifat-sifat dasar manusia. Maka ketika ini menjadi sifat dasar manusia, Allah dengan kesempurnaannya menciptakan sebuah mahakarya yang sangat luar biasa, yaitu dalam rentetan-rentetan sejarah. Sebelum lahirnya penyempurna kebaikan umat manusia, yakni sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada masa yang disebut dengan masa-masa jahiliyah. Masa jahiliyah dalam catatan sejarah adalah sekali lagi penyempurna dan menunjukkan kesempurnaan Allah dalam kuasanya untuk menunjukkan siapa manusia, siapa makhluk, dan siapa dirinya sang Khaliq, zat yang maha sempurna. Apa keterkaitannya kita berbicara tentang manusia secara utuh? Dalam sifat dasar manusia itu nang kada baik aja banyak. Ini nang paling mendasar. Maka hadirlah rahmat Allah di muka bumi ini dalam kehendak kesempurnaannya, dalam qudrat dan iradahnya, untuk kemudian kisah kejahilan manusia itu disempurnakan oleh Allah dengan didatangkan rahmatnya yang begitu luas. Begitu luasnya Allah mencurahkan rahmat di muka bumi ini, maka salah satu di antara sekian banyak luas rahmat Allah dicurahkanlah salah satunya ilmu. Maka ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, tidak ada sosok yang lebih baik, tidak ada sosok yang lebih sempurna, tidak ada sosok yang lebih baik untuk kita ambil contoh dan tauladan selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat berbicara tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu kita kadakawa lagi melihat sidin karena perbedaan waktu dan perbedaan tempat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di 1400 tahun telah berlalu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah di tanah haram dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita berada di masa setelah 1400 tahunnya, kemudian kita berada hidup alhamdulillah di apa nih Guru? Angkinang lah. Pantai Hambawang. Pantai Hambawang. Apa tadi Guru? Talaga Jingah. Oh, penarun kala jengking jarasa. Insyaallah. Teruskan nih Guru. Parak jam 6 sudahlah. 1 mat lagi lah. Ketika berbicara tentang sosok baginda Rasulullah, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang manusia. Asalnya kita bicara manusia nang jahil, lalu dicurahkan oleh Allah Ta'ala rahmat, hadir ilmu. Hadirnya ilmu kemudian dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa ilmu itu dituntut tidak ada batasan. Dalam arti kata, khusus kakanakan naja wajib menuntut ilmu, nang tuha kada wajib lagi. Atau sebaliknya, kakanakan sunat saja menuntut ilmu, nang Tuhan nang diwajibkan tidak. Tetapi yang namanya ilmu pengetahuan diwajibkan bagi kita semua orang mukmin, orang muslim, mulai dari semenjak kita lahir sampai nanti kita dibuat atau dilabuh ke dalam liang lahat. Bukti bahwa kita sangat membutuhkan ilmu pengetahuan
pada masa kita masih bayi, masih kekanakan, itu kita kada kawa berbuat apa-apa. Makan disuapi, jujur kah? Minum perlu dibantu, gatal kada kawa menggaru, sakit kada kawa mengobati, bujur kah? Ketika semua itu diungkapkan dalam satu bahasa, gatal kah, senang kah, sakit kah, sakit parut kah, lapar kah, haus kah, hanya digambarkan oleh satu bahasa, yaitu tangisan. Jadi mun kita halusi, aneh, luar biasa kebesaran Allah. Kekanakan tuh menangis, ujar orang tuanya sakit parut. Kenapa? Bumbunan kubut-kubut. Ketika kekanakan ini kegatalan, ujar orang tuanya sakit parut. Padahal inya kegatalan diigut samut, karena berabah mamanya kada melihat samut nang meigut, tetap diartikan sakit parut. Lalu kita kada berdaya tanpa ilmu. Seiring berjalan waktu, Allah dengan kasih sayangnya menanamkan di dalam hati anak-anak kita, menanamkan di dalam hati diri-diri pribadi kita untuk membutuhkan keselamatan hidup, mencari ilmu pengetahuan. Maka belajarlah kita dengan mencari ilmu pengetahuan tersebut melalui tempat-tempat tertentu yang dipilih dan ditentukan oleh Allah, melalui orang-orang tertentu yang dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berguru, lalu kita belajar, lalu bawadah. Kenapa jadi dipisahkan demikian? Perlu tempat nang khusus, perlu orang nang khusus, perlu waktu nang khusus, karena pendampingnya juga ada. Siapa pendamping ilmu? Yaitu pendampingnya kesesatan, kejoliman, kemunkaran, kemaksiatan, yang tidak butuh tempat, yang tidak butuh waktu, yang tidak butuh seseorang yang ahli. Artinya siapa saja, di mana saja, apabila aja, bila hendak berbuat zolim dan mungkar itu kawa, kada perlu keahlian khusus. Tetapi berbicara tentang ilmu, bukti bahwa ilmu itu sangat istimewa dalam pandangan Allah, perlu waktunya nang khusus, perlu tempatnya nang khusus, perlu orangnya nang khusus. Alhamdulillah, di kampung kita, di sini, di majelis ini, Allah menentukan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah, Allah menempatkan ada gurunya nang khusus melajari lawan kita. Kenapa kalimatnya khusus? Sebab khusus nang diridoi oleh Allah, sidin punya kriterianya. Sembahyangnya Isya 4 rakaat. Biar ada juga majelis, tapi di majelis itu sembahyang Isyanya 2 rakaat saja atau 1 rakaat saja, maka ini sudah belain dari nang dibawa oleh tauladan paling sempurna dalam hal ilmu pengetahuan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah contoh paling sempurna, nang dibawa oleh Rasulullah ilmunya sempurna karena datangnya dari Allah menyempurnakan kita sebagai manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah kada sama lawan kita. Rasulullah begitu istimewa karena setiap pandangan matanya berkedip maupun berbuka adalah ilmu pengetahuan. Dari setiap pendengarannya adalah ilmu pengetahuan. Di setiap desiran darahnya, degup jantungnya, setiap yang keluar pada lidahnya, lahir dari hati dan pemikirannya, yang semata-mata karena Allah, dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauladan paling sempurna, yang sekalipun beliau adalah min anfusikum, dari kalangan kita sama umat manusia, tetapi min anfusikumnya beliau adalah azizun, sangat istimewa, sangat diperlakukan istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu jangan lepas dari tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah berbeda tempat dan berbeda waktu dengan baginda Rasulullah 1400 tahun antara pantai Hambawang dengan kota Mekah dan Madinah, maka Rasulullah sekalipun sudah tidak ada jisimnya hadir di tengah-tengah kita, tetapi cahayanya baginda Rasulullah tidak pernah padam, hidup lewat orang-orang yang mau menghidupkan cahaya baginda Rasulullah. Bagaimana menghidupkan cahaya baginda Rasulullah? Tuntut ilmu, untuk kemudian diamalkan, untuk kemudian diistiqamahkan sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada dalam apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW mengajarkan lidah kita kotori dengan kata-kata mengumpat yang tidak baik. Tidak ada dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling memfitnah dalam kedengkian, saling mencaci dalam kebencian. Tidak ada dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggibah saudaranya sendiri, menghasut saudaranya sendiri. Tidak ada dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan di dalam hatinya kedengkian, kebencian, sangka-sangka yang jahat terhadap orang lain, menghinakan dan merendahkan kepada orang lain lantaran merasa bahwa diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Ingat, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah datang membawa rahmat bagi sekalian alam. Melalui ilmu, baginda Rasulullah SAW kemudian menyempurnakan demikian itu melalui adabnya. Setinggi-tingginya orang memiliki ilmu tanpa disertai dengan adab, maka ilmu tersebut menjadi hiasan dan riasan semata yang tidak akan membawa manfaat, jangankan bagi orang lain, bahkan bagi diri kita sendiri pun tidak ada gunanya. Ingat, diri kita manusia yang tadi memiliki sifat dasar segala keburukan, kemudian hadirnya ilmu menggantikan segala keburukan untuk ditekan dalam diri manusia dengan kebaikan-kebaikan. Manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, terdiri dari syariat dan hakikatnya, terdiri daripada lahir dan batinnya, terdiri daripada iman dan hawa nafsunya, terdiri daripada ilmu, amal dan ibadahnya, terdiri daripada kebaikan dan keburukan dalam dirinya. Siapa yang kemudian menjadikan semua ini seimbang? Tentu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seimbang seorang manusia karena ketika syaitan menguasai hatinya, syaitan menguasai jiwanya untuk menyesatkan dirinya melakukan perbuatan zalim, perbuatan munkar, perbuatan maksiat, kemudian diselamatkan dengan kebaikan ilmu, kebaikan amal, kebaikan ibadah, kemudian kebaikan niat di dalam hatinya, di dalam pikirannya, yang kemudian digambarkan dalam kebaikan akhlak perbuatannya. Ingat, tauhid kita mengajarkan man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbah, faman arrafa rabbah faqad arrafa nafsah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah tanpa mengenal diri kita? Bagaimana ketika seseorang telah mengenali dirinya dan Tuhannya, maka dia menjadi tahu di diri. Kita sederhanakan maknanya, kalimatnya menjadi tahu di diri. Nangaran orang tahu diri ini ya kalau guru lah, ya kada kayak ulun ini kada tahu di diri beblah. Disuruh bebandir parak maghrib sudah kada ambeh lagi. Ini kada tahu di diri ngarannya, masyaallah. Minta ridho ulun dengan pian seberataan. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dan barang siapa mengenal Tuhannya, dia menjadi orang nang tahu di diri. Kita sederhanakan makna kalimat terakhir. Jadi orang tahu di diri. Tahu aja kalau di diri bahwa kita di dunia ini hidup menumpang. Menumpang lawan siapa? Dengan belas kasih rahmat Allah untuk baginda Rasulullah. Ketika kita menyadari dan tahu di diri bahwa kita hidup di dunia menumpang, maka kita kada kawa sombong kalau hanya sekadar berisi tahta. Kada kawa sombong kalau hanya sekadar berisi harta. Kada kawa sombong kalau hanya sekadar berisi keluarga. Jangankan nang tiga ini, ketika kita memiliki ilmu, memiliki amal, memiliki ibadah pun, nang tiga itu kada bisa kita sombongkan dan banggakan. Kita hendak sombong dengan ilmu kita, dengan amal kita, dengan ibadah kita, dengan harta kita, dengan tahta kita, dengan keluarga kita,
Ujar Allah Ta'ala satumat saja amun aku hendak menggawil. Bahwa nang 6 hal itu kada ingat ka ikam, datangnya dari siapa? Dari aku, bukan ampun ikam. Bahwa ilmu amal dan ibadah ikam, ampunnya aku. Bahwa tahta harta dan keluarga ikam, ampunnya aku. Bahwa aku mengamanahkan itu kepada diri ikam untuk mengangkat derajat ikam, tetapi di tengah perjalanannya ikam bertamuan lawan hawa nafsu, nang bungkahnya adalah syaitan. Kemudian syaitan membisiki dan mempengaruhi ikam. Ikam lebih mendengarkan syaitan dibandingkan menuruti tuntunanku. Disitulah kesesatan seorang hamba, disitulah kesesatan jiwa seorang umat manusia, jika tanpa wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullahnya sudah tidak ada jasad sidin, tapi cahaya sidin kada pernah padam. Lahir cahaya baginda Rasulullah kepada orang-orang yang menjadi penerus risalah-risalah beliau. Lahir cahaya baginda Rasulullah sampai kepada guru-guru kita. Lahir cahaya baginda Rasulullah SAW kepada kita sampai melalui berkat wasilah guru-guru kita. Kada mungkin kita dapat ilmu amun kada berguru. Kada mungkin kita kawa melaksanakan ilmu itu kemudian kita amalkan pada adab kehidupan kita sehari-hari tanpa tuntunan contoh tauladan seorang guru. Untuk itu bersyukur, alhamdulillah ada majelis ilmunya, ada nang menunggui gurunya, ada ilmu nang dibicarakannya, menjadi anugerah luar biasa bagi kita seberataan, sehingga insya Allah menjadi gugur dosa-dosa kita, menjadi diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan berkat syafaat baginda Rasulullah, mendapatkan wasilahnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat hidup kita dunia dan akhirat, hidup dan mati dalam keadaan yang baik, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ini saja kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Pun setumat benar aja sidin imbah ini ditarusakan oleh guru Sarwani Zaidillah. Alhamdulillah, sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun maaf lawan pian seberataan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini jatuh gugur kewajiban kita menuntut ilmu, apa yang dianjurkan oleh tauhid, awwaluddin ma'rifatullah, bermula permulaan agama mengenal Allah. Bagaimana kita kenal Allah amun kita kada menuntut ilmu? Siapa Tuhan kita, siapa diri kita? Allahu Rabbi, Allah Tuhan kita, Sidin Sang Khalik, pencipta yang sempurna. Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Allah itu memiliki af'al yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma yang sempurna. Maka bukti sempurnanya zat, sifat, af'al dan asma Allah, yakni diciptakannya kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kekhilapan, karena kita bukan Allah Ta'ala, karena kita hanyalah hamba dan makhluk ciptaan Allah Ta'ala, karena kita menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Mudah-mudahan selamat berataan dunia dan akhirat. Ulun sudahi dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadihil ghasidah lal Habib Muhsin bin Saleh Al-Hamid Tanggul. Mudah-mudahan kita dapat berkah mencintai Rasulullah dengan melalui mencintai zuriatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أهل بيت النبي يا للصفا والمناجاة
من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباح وممساه يحسن مطالب وما كان يرجى كل من حبكم يهلا 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 بالشفاعة من المختار في يوم لقيا يرد الحوض بيسكي بالكاس من ماء حوض صافي مصفى داعم وكذ محلى حبيب الغلب والله من سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولا ريت حد في المدينة يعتكف في مصلى ولتصلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علم علمه واسمه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekali lagi ulun terima kasih banyak
minta ampun, minta maaf, minta ridha halal dunia dan akhirat. Wabil khusus kepada guru kita, sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan terima kasih dengan pian berataan. Sebelum ulun tutup, ulun sampaikan ada titipan dari Habib Soleh bin Habib Abdullah dari kota Madinatul Munawwarah. Di luar ada petugas yang menjagakan itu, ada air zam-zam bekas basuhan rendaman rambut baginda Rasulullah SAW. Itu kemudian dijadikan sebagai jalan, sebagai trik, sebagai strategi ulun membangun pondok pesantren di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kemudian silahkan pian yang hendak mengambil berkahnya itu berinfak atau berhadiah sebesar 100.000 rupiah. Zam-zam itu pian minum sedikit, jangan dihabiskan, sedikit saja mengambil berkahnya. Hendak berpuas minum zam-zam, mungkin banyak di zam-zam yang lain kita mengambil berkahnya. Kenapa harus disimpan, disisakan? Mudah-mudahan kita mendapat keutamaan syafaat baginda Rasulullah pada akhir hayat kita nantinya. Disimpan itu gasan kena waktu kita habis umur meninggal, maka air zam-zam itu diusapkan ke segenap anggota tubuh kita. Mudah-mudahan berkat syafaat Rasulullah kita dilepaskan siksa kubur, dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah Ta'ala bighairi hisab. Demikian yang ulun sampaikan, ulun sudahi. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah nawwir qulubina wa nawwir qulubahum binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda la yajma'u ba'daha abada. Allahumma ya Allah nawwir qulubina wa nawwir qulubahum binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda لا يجمع بعدها أبدا. اللهم يا الله نور قلوبنا ونور قلوبهم بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض لا يجمع بعدها أبدا. إلهي أنت المقصود ورضاك مطلوبي ببركة شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين قريب. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة يا الله، وحسن الخاتمة يا الله، وحسن الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.